Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Emran Hafiz dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah dengan judul Siklus Audit Penggajian dan Personalia yang dibimbing oleh Ibu Nita Erika Aryani, SE MSI AKCA. Langsung saja ke latar belakang. Penggajian dan personalia merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi perusahaan. Melalui audit penggajian, kita bisa memastikan proses pembayaran gaji dilakukan secara benar, transparan, dan sesuai aturan. Selain itu, audit juga berperan untuk mencegah kesalahan dan kecurangan, sehingga membantu menjaga kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada pengertian siklus audit, penggajian, dan personalia. Masalah utama yang dibahas dalam makalah ini ada 4, yaitu pengertian siklus audit penggajian, prosedur audit yang dilakukan, pengendalian internal yang perlu diterapkan, serta faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesalahan dan kecurangan. Siklus audit penggajian dan personalia merupakan bagian penting dari audit operasional yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem penggajian dan pengelolaan sumber daya manusia dijalankan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran gaji, upah, tunjangan lembur, dan bonus karyawan. Proses audit dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data penggajian benar, lengkap, dan didukung oleh bukti yang sah. Selanjutnya ada tujuan audit penggajian. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami konsep audit penggajian dan personalia, menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaannya, serta mengetahui bagaimana cara mencegah kecurangan agar sistem penggajian berjalan efektif dan efisien. Audit penggajian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembayaran gaji hanya diberikan kepada karyawan yang sah dan aktif bekerja. Auditor juga menilai ketepatan perhitungan gaji, potongan, dan tunjangan, serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai prosedur. Selain itu, audit ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan, kecurangan, seperti manipulasi data. Audit juga menjamin bahwa sistem penggajian telah mematuhi peraturan ketenagakerjaan, termasuk pembayaran pajak dan jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya ada manfaat audit penggajian. Audit penggajian memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pembayaran, memperkuat pengendalian internal, serta mengurangi risiko penyimpangan keuangan. Hasil audit juga membantu manajemen dalam mengevaluasi kebijakan kompensasi agar lebih adil dan kompetitif. Dengan demikian, audit penggajian berperan penting dalam menjaga kepercayaan karyawan dan meningkatkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada prosedur audit penggajian. Prosedur audit penggajian dimulai dengan memahami sistem pengendalian internal perusahaan. Auditor kemudian melakukan pengujian kepatuhan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan dengan benar. Selanjutnya, auditor melaksanakan pengujian substantif untuk memverifikasi data gaji, lembur, dan tunjangan. Wawancara dan konfirmasi dengan bagian keuangan dan personalia yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Terakhir, auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Selanjutnya ada pengendalian internal. Pengendalian internal dalam siklus penggajian bertujuan untuk menjaga keakuratan dan keamanan proses pembayaran. Hal ini dilakukan melalui pemisahan fungsi antara bagian personalia, pencatat waktu, dan keuangan. Setiap transaksi harus diotorisasi dan dokumentasikan dengan bukti yang sah. Penggunaan sistem digital berbasis teknologi informasi juga membantu mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia. Namun pengendalian internal tidak akan efektif tanpa komitmen manajemen terhadap integritas dan transparansi. Selanjutnya ada permasalahan dalam audit penggajian. Permasalahan yang sering ditemui dalam audit penggajian meliputi adanya karyawan fiktif, manipulasi jam kerja dan lembur, kesalahan dalam perhitungan gaji, serta lemahnya keamanan data penggajian. Selain itu, kurangnya evaluasi berkala terhadap sistem penggajian menyebabkan kelemahan dalam pengendalian internal tidak segera terdeteksi. Jika tidak segera diatasi, permasalahan ini menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen. Selanjutnya ada contoh kasus audit penggajian PT Sejahtera Abadi.
Pada saat melakukan audit di PT Sejahtera Abadi, auditor menemukan adanya perbedaan data antara daftar hadir karyawan dan daftar pembayaran gaji. Terdapat dua nama karyawan yang masih menerima gaji, padahal sudah mengundurkan diri 1 bulan sebelumnya. Selain itu, beberapa data lembur tidak memiliki bukti persetujuan dari atasan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bagian keuangan tidak menerima laporan pembaruan data karyawan dari bagian personalia secara rutin. Akibatnya terjadi kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp7.500.000. Auditor merekomendasikan agar perusahaan melakukan rekonsiliasi data karyawan setiap bulan, menerapkan sistem payroll terintegrasi, serta mewajibkan otorisasi tertulis untuk lembur guna mencegah kesalahan dan kecurangan di masa depan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Audit penggajian dan personalia memiliki peran penting dalam menjaga keakuratan, transparansi, dan integritas laporan keuangan perusahaan. Melalui audit yang komprehensif, perusahaan dapat mencegah kesalahan administratif, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan melakukan evaluasi secara rutin. Auditor juga harus bekerja secara teliti dan profesional agar sistem penggajian berjalan efisien, transparan, serta mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.